warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianova. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Secara konsep, informasi dapat diterapkan secara internal dan eksternal. Internal diterapkan dalam fungsi-fungsi organisasi, sedangkan eksternal berkaitan dengan pihak-pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya pelanggan. Sistem informasi jika diterapkan dalam fungsi akuntansi, sistem informasi akuntansi merekam dan melaporkan transaksi bisnis, mengelola aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan. Yang kedua, fungsi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi pemasaran seperti penjualan, iklan, dan promosi. Yang ketiga, ada fungsi produksi. Sistem informasi produksi mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses produksi. Yang keempat, ada fungsi sumber daya manusia. Sistem informasi SDM mendukung manajemen SDM termasuk rekrutmen, seleksi, penempatan, penilaian kinerja, dan pelatihan. Yang kelima, ada fungsi keuangan. Sistem informasi keuangan mendukung manajemen keuangan dalam mengelola sumber daya keuangan. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional dapat berdiri sendiri di masing-masing fungsi atau terintegrasi dengan yang lainnya, yaitu ada pemasaran, produksi, manajemen SDM, keuangan, dan akuntansi. Untuk pemasaran yaitu terdiri dari manajemen hubungan pelanggan, ada pemasaran interaktif, otomatisasi tenaga penjual, dan untuk produksi yaitu ada material resource planning, yang kedua ada sistem eksekusi manufaktur, ya, dan yang ketiga ada pengendalian proses. Untuk manajemen SDM yaitu ada analisa kompensasi, yang kedua ada inventaris keahlian karyawan, dan yang ketiga ada perkiraan kebutuhan personel. Dan untuk keuangan yaitu ada manajemen kas, manajemen kredit, manajemen investasi, penganggaran modal, dan perakiraan keuangan. Dan terakhir yaitu ada akuntansi, dengan yaitu ada pemrosesan pemesanan, pengendalian persediaan, piutang usaha, penggajian, dan buku besar. Di sini ada sistem informasi akuntansi. Sistem informasi yang memproses data dan transaksi menjadi informasi bagi user yang berguna untuk merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan bisnisnya. Tujuan dari sistem informasi akuntansi: yang pertama, mendukung operasi sehari-hari; kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen; ketiga, memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Dalam pemrosesan data dan transaksi, sistem informasi akuntansi terdiri dari subsistem yang berupa siklus-siklus akuntansi, yaitu yang pertama siklus pendapatan, yang kedua siklus pengeluaran, yang ketiga siklus konveksi atau produksi, yang keempat siklus manajemen SDM, yang kelima siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran seperti penjualan, advertising, dan promosi. Komponen sistem informasi pemasaran ada 6. Yang pertama, komponen output pemasaran; yang kedua, komponen modal pemasaran; yang ketiga, komponen basis data pemasaran; yang keempat, komponen input pemasaran; yang kelima, komponen teknologi; dan yang keenam, komponen kontrol atau pengendalian. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia didesain untuk mendukung perencanaan, untuk memenuhi kebutuhan personal perusahaan, untuk mengembangkan potensi karyawan, dan untuk mengendalikan kebijakan dan program personal. Untuk komponen sistem SDM yaitu di sini ada 6 komponen, yaitu ada yang ke-1 komponen output SDM, selanjutnya komponen model SDM, yang ketiga komponen basis data SDM, yang keempat komponen input SDM, yang kelima komponen teknologi, dan yang terakhir komponen kontrol atau pengendalian.
Dan yang terakhir ada sistem informasi keuangan. Sistem manajemen keuangan yang berbasis perusahaan yang mendukung manajer bisnis dan para praktisi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan bisnis dan alokasi pengendalian sumber daya keuangan di dalam bisnis. Komponen sistem informasi keuangan ada 6. Yang pertama komponen output keuangan, yang kedua komponen model keuangan, yang ketiga komponen basis data keuangan, yang keempat komponen input keuangan, yang kelima komponen teknologi, dan yang terakhir komponen kontrol atau pengendalian.